News melaporkan. Satu oknum prajurit TNI yang diduga terlibat penyerangan Mapolsek Ciracas akan dipecat. Petugas selidiki konser musik tidak berizin yang digelar di sejumlah wilayah zona merah COVID-19. 5 orang tewas dalam kebakaran toko elektronik di Surabaya, Jawa Timur. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Bernadetta Ginting. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dari bakal calon wakil Bupati Bandung sekaligus mantan Kapten Persib Atep yang berkomitmen akan memajukan sepak bola di daerahnya. Mantan Kapten Persib Atep memutuskan maju di pemilihan Bupati Bandung untuk mengembangkan sepak bola di daerah ini. Atep berpandangan sepak bola di Kabupaten Bandung memiliki potensi bagus karena memiliki fasilitas lengkap seperti stadion bertaraf internasional dan memiliki klub sepak bola Persikab. Namun saat ini menurutnya belum dikelola secara maksimal. Mantan Kapten Persib ini berkomitmen akan membentuk lapangan bola di setiap kecamatan dan menjadikan klub sepak bola Kabupaten Bandung jadi disegani. Yang ada di kabupaten, saya akan hidupkan lagi atmosfer masyarakat ataupun atmosfer potensi-potensi sepak bola yang ada di kabupaten ini untuk begitu bangganya ketika bermain untuk Persikab. Saya akan perbaiki lapangan-lapangan yang ada di kecamatan, minimal satu kecamatan lapangan itu bagus. Artinya kalau sudah lapangan bagus, pecinta sepak bola ataupun dari potensi-potensi adik-adik kita akan semakin meningkat, dan itu akan kita hasilkan untuk Persikabnya sendiri. Pemilihan Bupati Bandung ini Atep akan maju sebagai bakal calon wakil bupati berpasangan dengan Yena Masum. Atep dan Yena Masum telah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pendukung Gibran Raka Buming Raka di Pilkada Kota Surakarta, Jawa Tengah menggelar lomba memancing sebagai bentuk kampanye lingkungan. Kegiatan untuk menghidupkan kesadaran masyarakat pada pentingnya merawat kebersihan sungai. Relawan pendukung Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Kota Surakarta, Jawa Tengah mendulang dukungan warga dengan berkampanye lingkungan. Relawan Gibran Teguh menggelar lomba memancing yang diikuti warga Surakarta. Lomba memancing berhadiah ini dipilih untuk menghidupkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Di mana dalam program kerja Gibran Teguh tercantum rencana revitalisasi sungai. Mereka meminta bahwa yuk kita bersih-bersih sungai, sebenarnya kegiatannya itu. Karena kita melihat bahwa ada kemauan masyarakat juga besar bahwa nanti sungai ini juga bisa direvitalisasi. Sehingga paling tidak memberikan gambaran juga bahwa AMDAL terkait dengan isu-isu lingkungan juga mulai diperhatikan oleh pemerintah ya, baik yang sekarang ataupun yang akan datang. Karena itu Putra Presiden Joko Widodo berpasangan dengan politisi PDI Perjuangan Teguh Prakosa di Pilkada 2020. Keduanya meraih dukungan resmi dari mayoritas partai politik pemilik kursi di DPRD Kota Surakarta, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PAN, PSI, P3, dan PKB. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Aulia Rahman, mulai terjun ke tengah-tengah warga guna mendulang dukungan. Politisi Partai Gerindra itu berjanji memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, dan juga agama. Pendamping Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, Aulia Rahman, mulai mendulang dukungan dengan menemui warga dan relawan. Bakal calon wakil wali kota Medan ini menampung aspirasi untuk membuat perubahan di kota Medan, terutama di bidang pendidikan, agama, dan kesehatan.
Pada warga, politisi Partai Gerindra ini berjanji akan membangun kota Medan yang lebih baik. Pertama, saya pengen seluruh warga kota Medan tuh kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kita akan benahi pendidikan, kita akan benahi tentang agama. 3 pilar bangsa ini yang membangun satu karakter anak bangsa yang baik, yang membangun satu negara yang baik apabila berpendidikan, kesehatan diperhatikan, dan tentang agama dibenarkan. Insya Allah tidak ada perpecahan kita tentang isu-isu agama yang belakangan ini semakin kental supaya masyarakat lebih paham mana yang baik, mana yang buruk. Sebelumnya pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman telah menerima dukungan resmi dari PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar di Pilkada Kota Medan 2020. Keduanya akan bersaing melawan pasangan Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi yang diusung Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Polisi militer Kodam Jaya memeriksa 12 prajurit TNI yang diduga terlibat penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Sementara itu, 19 prajurit lainnya juga akan segera diperiksa. Total ada 31 oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam penyerangan di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu dini hari lalu. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa meminta masyarakat membantu pemeriksaan dengan memberi informasi tambahan mengenai insiden ini. Kemudian selain dijatuhi sanksi pidana militer, pihaknya juga akan memecat seluruh oknum TNI yang terlibat. Sejak detik-detik pertama dan sejauh ini yang sudah diperiksa di Polisi Militer Kodam Jaya ada 12 orang dan 12 orang ini adalah prajurit TNI Angkatan Darat. Tetapi ada 19 orang lagi yang sudah ada indikasi dan saat ini sedang dalam proses pemanggilan. Jadi total berarti nanti ada 31 dan pemeriksaan ini akan berlangsung dan akan dipenuhi semua kebutuhan administrasi sehingga mereka tidak akan bisa lagi komunikasi dengan orang di luar. Berdasarkan penelusuran tidak akan berhenti di sini. Karena begitu banyak sebetulnya yang ada pada saat malam kejadian. Jadi kami yakin 31 ini adalah bagian dari pengembangan pertama. Kami akan terus dan kami tidak akan menyerah. Oleh karena itu, saya juga memohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat untuk memberikan informasi. Selain kami melakukan pemeriksaan secara fisik, secara elektronik, segala macam yang kami bisa lakukan, kami juga ingin bantuan informasi dari masyarakat. Ini adalah ketua tim penyidik Kolonel Yoga Suara ini adalah, coba berdiri, orangnya ini adalah ketua tim penyidik lapangan yang juga menjabat sebagai komandan Polisi Militer Kodam Jaya. Nomor HP-nya tertera. Kami mohon dengan sangat segala informasi yang diketahui oleh warga masyarakat maupun prajurit TNI Angkatan Darat tentang para pelaku. Kami tunggu informasinya di nomor HP ini. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab dan sama sekali tidak mencerminkan
sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Sebelumnya, pemirsa, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz menggelar konferensi pers terkait pengembangan kasus penyerangan Polsek Ciracas. Panglima memastikan akan menindak tegas apabila ada prajurit TNI yang terbukti terlibat. Memang terbukti, maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami semua menyesalkan kejadian tersebut. Untuk itu, saya ingin menghimbau dalam kesempatan siang hari ini bahwa agar seluruh masyarakat, TNI maupun Polri tidak mudah terhasut. Ya, berdasarkan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan Prada M di Cibubur, Jakarta Timur, dan dari olah TKP, Prada MI dipastikan mengalami kecelakaan tunggal, bukan dikeroyok. Polda Metro Jaya bersama Pomdam Jaya Sabtu malam melakukan olah TKP ulang di depan Ruko Arundina Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Olah TKP ulang dilakukan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Prada MI. Disimpulkan penyebab Prada MI terluka adalah murni kecelakaan tunggal, bukan pengeroyokan. Kesimpulan ini diperkuat dengan keterangan saksi dan CCTV di sekitar lokasi kejadian. Diduga kabar pengeroyokan Prada MI menjadi pemicu penyerangan Polsek Ciracas. Pada Sabtu 29 Agustus sendiri hari sekelompok orang tidak dikenal menyerang Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Mereka melempari kantor, merusak, serta membakar kendaraan yang terparkir. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyatakan 2 anggotanya terluka dalam serangan yang terjadi di Jalan Raya Bogor hingga merusak Mapolsek Ciracas. Kedua korban dirawat di Rumah Sakit Sukamto Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi memang ada 2 anggota polisi yang juga dianiaya. Tetapi untuk lokasi yang di Pasar Rebo, luka-luka ringan dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Sukamto, RS Sukamto, dan sampai saat ini dalam perawatan. Jadi untuk kejadian yang di Pasar Rebo memang tadi disampaikan kurang lebih 100 orang, tetapi yang masuk ke Polsek Pasar Rebo itu adalah sekitar 2 orang. Mereka masuk kemudian melakukan pemecahan kaca, kemudian melakukan penganiayaan terhadap anggota kami, itu 2 orang. Nah, untuk di Polsek Ciracas, jadi anggota begitu mengetahui akan ada serangan, anggota ini kemudian langsung mundur. Dan sehingga mereka langsung melakukan pengerusakan kepada Polsek, ya. Kemudian pembakaran kepada ada 2 kendaraan yang dibakar, kemudian juga pengerusakan kepada ada bis, kemudian bis kami, bis kepolisian juga dilakukan pengerusakan, dan beberapa kendaraan roda 2. Akibat penyerangan 2 unit mobil terbakar, 4 mobil lainnya termasuk bus milik kepolisian dirusak. Sejumlah jendela kaca pecah akibat lemparan benda keras, hingga pagar Polsek juga ikut dirobohkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil olah tempat kejadian perkara yang menyebutkan Prada MI dipastikan mengalami kecelakaan tunggal, bukan dikeroyok, diperkuat oleh pernyataan seorang saksi mata yang berada di lokasi. Seorang pedagang kopi melihat kejadian Prada MI jatuh dari motornya dan ditolong warga. Ya, terus saya lihat dia guling-guling, motor keseret, udah jatuh dianya, guling-guling aja. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Seorang saksi mata bernama Sutini menjelaskan kejadian kecelakaan yang dialami Prada MI Jumat petang lalu. Menurut Sutini, dirinya tidak melihat aksi pengeroyokan terhadap Prada MI. Pedagang kopi ini hanya melihat Prada MI terjatuh dari motornya dan terguling dan selanjutnya ditolong warga. Ibu lihat Pak jatuhnya gimana? Ya saya lihat udah gitu, motor keseret jadi guling-guling. Mungkin ada yang mohon maaf, mungkin dipukul di jalan terus. Nggak ada. Karena kurang konsentrasi dan tidak dapat mengendalikan sepeda motornya. Pernyataan saksi mata ini menguatkan hasil olah tempat kejadian perkara yang menyebutkan bahwa Prada MI mengalami kecelakaan tunggal. Terseret sampai dengan sejauh 10 meter.
2 hari pasca penyerangan, pelayanan kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur tetap buka. Namun demikian, Mapolsek masih dijaga ketat. Meski masih dalam kondisi rusak, pelayanan kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur tetap dibuka. Masyarakat yang memerlukan pelayanan administrasi sudah bisa dilayani. Di lokasi, sisa-sisa penyerangan yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin, sebagian juga telah dibersihkan. Hanya saja beberapa bagian kantor yang rusak seperti kaca jendela dan pagar belum diperbaiki. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Polsek Ciracas pasca penyerangan, sudah ada rekan kami Angelika DF Agam di lokasi. Ya Angel, bagaimana penjagaan di Polsek Ciracas saat ini? Bernadetta dan Anissa, pasca aksi anarkisme yang dilakukan oleh sekelompok massa pada Sabtu dini hari di Polsek Ciracas, Jakarta Timur, situasi pada Minggu sore ini jauh lebih kondusif. Bahkan kami melihat ada tenda penjagaan yang dibangun oleh aparat atau personel TNI yang berjaga 24 jam di Polsek Ciracas, Jakarta Timur ini. Dan namun jika kami bandingkan pada Sabtu sore kemarin, kami juga sempat memantau di Polsek Ciracas, ini tampak banyak aparat atau pasukan kepolisian dari Polsek Ciracas. Namun pada Minggu sore ini kami tidak melihat pihak kepolisian dari Polsek Ciracas berada di sekitaran depan dari Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Meski demikian, sentra pelayanan kepolisian terpadu dari Polsek Ciracas ini tetap buka selama 24 jam untuk melayani masyarakat. Jika kemarin kami juga melihat banyak pecahan kaca yang masih tersisa di halaman Polsek Ciracas, namun kami perhatikan pada sore hari ini pun juga jauh lebih bersih dari pecahan atau sisa-sisa pecahan kaca yang merupakan akibat dari aksi massa yang memecahkan kaca dari pintu dan juga jendela Polsek Ciracas. Kemudian pagar yang kemarin juga dirubuhkan oleh massa, ini juga sudah kembali didirikan kembali. Dan sementara itu untuk aksi anarkisme yang dilakukan oleh sekelompok massa ini juga kini sedang diselidiki oleh 2 lembaga, yaitu pihak kepolisian dan pihak TNI, karena puluhan di antara mereka ini adalah anggota dari personel TNI Angkatan Darat. Bernadetta dan Anissa. Baik, terima kasih Angelika DF Agam melaporkan langsung dari Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Angel. Pemirsa, 5 orang tewas dalam kebakaran toko elektronik di Surabaya, Jawa Timur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Aduh.